Bab 627, saling memberi kesempatan. Vito memeluknya lebih erat. Jangan gerak, aku janji tidak akan melakukan apapun. Biarkan aku memelukmu sebentar. Dia berbisik di telinganya dengan suara lembut dan rendah. Albert yang dipeluk erat-erat olehnya, tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya dan sedikit terengah-engah. Lalu Vito berkata, "Albert, sejak hal itu terjadi, beberapa hari terakhir ini aku banyak berpikir. Aku hampir ingat semua hal dari masa kecilku hingga dewasa, terutama tahun-tahun konyol sebelum aku bertemu denganmu. Dulu aku berpikir kalau aku bisa melakukan semuanya, bahkan jika waktu diputar kembali, aku masih akan melakukan hal yang sama dan tidak akan menyesalinya. Sampai akhirnya hasil tes DNA pertama keluar. Tes DNA yang palsu itu membuktikan kalau anak itu adalah anakku. Aku hampir pingsan saat itu. Aku tidak percaya dan meminta untuk melakukan tes DNA lagi dan mengirimkannya ke rumah sakit. Tapi hasilnya tetap sama. Apalagi Bella mengumpulkan sekelompok wartawan media untuk mengekspos masalah ini ke internet. Setelah diam sejenak, Vito menempelkan wajahnya ke pipi Albert dan ketika dia melihatnya ingin menghindar, dia terus menempelkannya. Lalu berkata, "Aku tidak ingin kamu tahu tentang ini dan mau menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Jadi aku minta Tama untuk mencegahmu membuka internet. Tapi akhirnya kamu tetap tahu dan pada saat yang sama aku lihat skandal antara kamu dan Matthew. Jadi aku bergegas dari kota Leicester ke Gungnir untuk menjelaskan. Tapi buktinya sudah ada dan kamu sangat menentangku dan bilang bahwa kamu ingin memutuskan hubungan denganku." Albert mengerutkan kening. Ternyata Tama sengaja merusak ponselnya di lokasi syuting hari itu karena disuruh olehnya. Dia mengerucutkan bibirnya dan terus mendengarkannya. Untuk pertama kalinya, aku menyesali apa yang sudah kulakukan sebelumnya dan berpikir, kalau saja aku tidak menyentuh wanita lain seperti kakak kedua, maka tidak akan ada kekacauan seperti ini. Aku pikir jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan pernah melakukan hal yang bodoh lagi, tetapi aku tidak bisa. Lalu saat perjalanan ke Bandara Gungnir, aku ditelepon oleh kakak ipar Kina. Vito berbicara dengan tenang, menceritakan secara rinci apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan apa yang ia rasakan. Ketika Vito selesai berbicara tentang masalah ini, dia terdiam selama beberapa detik sebelum berkata dengan serius, "Albert, percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Aku janji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Aku tidak akan pernah melirik wanita lain dan akan lebih jaga jarak dengan wanita." Albert memandangnya dan mengerucutkan bibirnya erat-erat tanpa berbicara. "Kalau gitu, beri aku kesempatan untuk lihat bagaimana sikapku di masa depan, seperti yang kita katakan sebelumnya, perjanjian setengah tahun, oke?" Tangan Albert di lututnya menegang dan ia terlihat ragu, tapi masih tidak mengatakan apa-apa. Melihat berita di Instagram sebelumnya, dia memikirkannya hampir sepanjang malam dan kemudian menunggu beberapa hari lagi sampai akhirnya Vito muncul pada hari ketiga. Tetapi dia tidak menyangkal kalau anak itu bukan anaknya. Saat itulah dia menyerah. Bahkan sekarang semuanya sudah jelas, tapi dia masih merasa takut. "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggap kamu setuju." Vito melihat keraguan di matanya dan mencium pipinya dengan ringan. "Aku belum bilang setuju, kan? Aku tidak mau dengar penolakan." Vito berbisik di telinganya tentang membangun masa depan yang harmonis dan menyenangkan. "Aku ingin memberimu keluarga lengkap seperti kakak kedua dan kakak ipar Kina." Setelah sarapan pagi, Dea akan pergi ke sekolah dengan kakaknya Clayton. Aku akan pergi kerja di Kerce International. Sementara kamu sesekali akan ambil syuting drama dan pulang untuk makan malam bersama setelah kerja. Mungkin kalau ada film bioskop baru, kita ajak Dea nonton bareng. Kalau Dea tidak suka, aku akan menemanimu. Di akhir pekan, kita bisa berbelanja atau pergi keluar kota untuk liburan selama 1 atau 2 hari. Saat waktu liburan tiba, kita bisa pergi ke tempat yang lebih jauh untuk berwisata.
Keluarga, Albert berkedip, dari matanya terpancar kerinduan dan harapan muncul di hatinya. Ketika dia sadar dan menemukan bahwa pria ini sudah mencium bibirnya, dia sempat berusaha melepaskannya lalu menyerah dan perlahan menutup matanya. Dia memberinya kesempatan untuk mencium dirinya sekali lagi. Merasa orang yang ada di pelukannya tidak protes, mata Vito memancarkan sedikit kegembiraan dan menciumnya dengan lebih bergairah dan lama. Berkata, kamu bilang tidak akan melakukan apapun padaku. Setelah sekian lama, Albert memalingkan wajahnya ke samping, mencengkeram kemeja miliknya erat-erat meskipun dia memang memberinya kesempatan. Tapi Albert belum siap untuk melakukan hal yang lebih jauh dengannya. Vito menegang, melihat Albert mengerutkan kening, dia segera membantunya untuk merapikan pakaiannya. Maaf, tadi aku tidak bisa menahan diri untuk, Albert secara tidak sengaja melirik ke arah petik terbalik dia, yang sepertinya sudah bangun, pipinya langsung memerah lagi dan buru-buru bangkit dari sofa. La berkata, aku mau tidur, kamu harus ingat untuk kunci pintu ketika kamu keluar. Dia berlari dan kembali ke kamarnya seperti sedang melarikan diri. Vito masih duduk di sofa, menatap miliknya di bawah sana dan kemudian memikirkannya sekilas, ia tersenyum tidak berdaya. Dia tidak percaya kalau Albert malu, putri mereka sudah besar dan dia masih sangat pemalu. Setelah duduk di ruang tamu sebentar dan tidak melihatnya keluar lagi, Vito berdiri dan pergi. Ketika dia kembali ke tempatnya, dia mandi lalu berbaring di tempat tidur sambil memikirkan ciuman itu. Saat Vito memikirkannya lagi, ia menyadari kalau dirinya mulai bereaksi lagi. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mengambil ponsel lalu membuka posting forum dan mengupdate rutinitas hariannya. Hasil masakan pertamaku, lumayan enak dan aku tidak menyangka kalau memasak itu cukup mudah. Ia memposting foto 3 masakannya, karena filter yang ditambahkan dengan cermat, warna masakannya jadi sangat menarik dan mengunggah selera. Saat itu baru pukul 11 malam, setelah mempostingnya dan kolom komentar langsung ramai. Netizen A, kamu balas dendam ke netizen saat larut malam ya. Pria kaya jangan terlalu kejam dong, tidak tahu kalau gadis ini sedang diet. Netizen B, kelihatannya enak, pria kaya ambil foto ini dari mana? Aku juga akan ambil foto untuk membalas dendam pada netizen di sini. Netizen C, mejanya tidak terlihat seperti di restoran sih. Ada 3 kemungkinan. 1. Foto ini diambil pria kaya dari internet atau pria kaya ini memang biasa masak tapi berpura-pura ini pertama kali masak. Kedua, pria kaya ini pergi ke rumah Berta untuk makan dan malah memfoto hasil masakan Berta, mempostingnya dan mengatakan kalau ia memasaknya sendiri. Netizen D, kalau lihat dari situasinya, pria kaya ini seharusnya sudah baikan dengan Berta dan ia balas dendam pada netizen dengan posting foto makanan saat larut malam dan membuatku lapar. Aku tidak akan lapar kalau tidak melihat foto makananmu yang enak itu. Sudahlah, aku mau pergi masak mie instan. Vito melihat banyak komentar yang protes karena ini sudah larut malam, tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Di sore hari, mereka minta padanya dan menunggunya untuk segera menghapus postingannya. Yah, sudah diputuskan. Kedepannya saat sedang makan dengan Berta, dia akan memfotonya dan mempostingnya saat larut malam supaya netizen lapar. Bab 628. Paling cemburu. Keesokan paginya, Albert bangun untuk mandi, berganti pakaian rumah dan berencana masak mie untuk sarapan. Saat dia berjalan ke pintu dapur, dia melihat Vito memakai celemek di dapurnya. Albert terdiam di tempat selama beberapa saat, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tunggu, sebentar lagi sarapanmu siap. Vito berjalan ke arahnya dan menyeka tangannya yang basah pada celemeknya sebelum menempelkan tangan ke dahi Albert dan berkata, "Bagaimana kondisimu? Sudah merasa lebih sehat, kamu?" Albert tiba-tiba sadar dan langsung bertanya, "Apa yang kamu lakukan di dapur?" "Buat sarapan," dia menjawab dengan datar. "Aku ingat kamu suka bubur ayam." "Tunggulah sebentar lagi, kamu sedang buat sarapan?"
Albert meliriknya dengan skeptis, berjalan ke kompor, mengenakan sarung tangan yang tahan panas dan membuka tutup panci. Aroma bubur bercampur dengan aroma daging ayam dan baunya sangat mengunggah selera. Menurutku memasak itu cukup mudah. Vito menghampirinya dan menutup kembali pancinya. Asalkan ia bisa mengatur jumlah minyak dan garam, seperti yang lainnya dan mengikuti resepnya dengan hati-hati, maka pada dasarnya dia tidak akan gagal. Ketika memikirkan bahwa saat Albert belajar masak, setidaknya dia butuh waktu lebih dari sebulan untuk belajar, Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Bakat semacam ini, yang bisa belajar dalam waktu singkat, sangat membuatnya iri. Ada apa? Vito bingung dengan tatapan itu, tidak mengerti apa dia telah memprovokasinya lagi. Benar saja, hati seorang wanita memang tidak bisa ditebak. Tidak apa-apa, Albert ingin tertawa ketika dia melihat Vito sedang bingung dan melihat ke arah tangannya untuk memastikan tidak ada luka, lalu menghela nafas lega. Aku keluar dulu. Albert berjalan 2 langkah, lalu berbalik dan menasihatinya. Jangan masak buburnya terlalu halus, sisakan sedikit nasinya. Dia menyukai semangkuk bubur yang masih ada butiran nasinya. Oke, Vito menjawab dengan senang. Albert meninggalkan dapur sebentar sambil tersenyum tipis. Sekitar 10 menit kemudian, Albert yang sedang duduk di sofa yang menghadap ruang makan, melihat Vito membawa bubur beserta pancinya dari dapur dan segera bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambil piring. Dia menemukan mie masih dimasak dalam pancil kecil untuk 2 porsi. Mie itu terlihat lezat, lalu Albert mengambil sedikit mie itu dengan sumpitnya dan mencoba mencicipinya. Tiba-tiba suara seorang pria terdengar di belakangnya. Aku khawatir jika hanya ada bubur, kamu akan berpikir sarapannya terlalu biasa, jadi aku juga masak mie. Seolah-olah ketahuan mencuri, Albert dengan cepat langsung menyedot mie yang ada di sumpit, supaya tidak ketahuan. Akibatnya, lidahnya melepuh karena minyak panas dan dia tidak berani memuntahkannya karena pria itu ada di dekatnya. Vito berjalan ke arahnya, melihat matanya sedikit merah dan berkaca-kaca, segera bertanya dengan gugup. Ada apa? Albert menatapnya dengan kesal dan tertekan. Kalau saja pria ini tidak berbicara saat ada di belakangnya, lidah dia tidak akan melepuhkan. Dan bertanya padanya ada apa? Memangnya Albert mau bilang kalau lidahnya melepuh karena mencuri makanan? Tidak akan, ini tentang harga dirinya. Ketika Vito melihatnya tidak berbicara, dia melihat pipi Albert menggembung dan ada daun kol di sumpitnya. Lidahmu melepuh, dia memegang pipinya dengan satu tangannya dan mengulurkan tangan yang lainnya ke mulutnya. Cepat muntahkan, bodoh banget sih, kamu juga tidak langsung memuntahkannya saat lidahmu melepuh. Vito menyadari kalau ia mencuri makanan dan ditambah dengan rasa sakit yang muncul dari lidahnya. Albert membuka mulutnya untuk memuntahkan isinya dan dengan cepat berbalik untuk minum air dingin. Vito melirik mie yang ada di tangannya, membuangnya ke tempat sampah, mencuci tangannya dan kemudian mengambil es batu. Vito menarik Albert, buka mulutmu, masukkan es batu ini ke mulutmu untuk menghilangkan rasa sakit. Sebelum Dea berada di rumah keluarga Okto, dia selalu makan makanan yang masih panas dan menangis dengan keras, selalu orang-orang di keluarganya memberikan Dea es batu. Gadis kecil itu merasa es batunya hambar dan berteriak ingin makan es krim, ini merepotkan. Untuk mencegah lukanya semakin parah, terpaksa memberikannya es krim, akhirnya gadis kecil itu langsung berhenti menangis dan tersenyum. Albert bahkan tidak repot-repot mendebatnya, dengan patuh membuka mulutnya, membiarkan Vito memasukkan es batu itu ke dalam mulutnya. Saat melihat ekspresinya yang menyedihkan dan imut, Vito tidak bisa tahan untuk tidak tersenyum dan dengan kasih sayang, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata yang ada di sudut mata Albert. Ambil mangkuk dan sumpit, aku akan bawa minyak. Lalu Albert, yang gagal mencuri makanan dan lidahnya melepuh, berjalan keluar dapur sambil membawa piring dengan perasaan jengkel. Vito kemudian keluar dengan panci berisi mie dan melihat kalau dia sudah menyiapkan bubur untuk dirinya sendiri.
Tunggu sampai makanannya lebih dingin sebelum kamu makan. Vito meletakkan panci di atas meja makan dan berjalan ke arahnya. Julurkan lidahmu, tunjukkan padaku lukanya parah atau tidak. Albert tidak mengatakan apapun, dengan angkuh memalingkan wajahnya, menyendok bubur dan mulai makan. Coba kulihat, apakah masih sakit? Vito memegang pergelangan tangannya, merebut sendoknya dan berkata dengan tegas. Tidak, sudah jauh lebih baik, jawabnya sedikit jengkel. Apa dia tidak bisa berhenti mengungkit sesuatu yang sangat memalukan ini? Aku ingin melihat dia dengan mataku sendiri, dia bersikeras. Biasanya Albert terlihat bersemangat dan apapun yang terjadi, dia selalu terlihat seperti, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Nih, cepat lihat. Albert menjulurkan lidahnya selama 3 detik lalu segera menariknya lagi. Vito melihat lidahnya sedikit merah, tapi tidak ada luka, jadi dia lega dan mengembalikan sendok itu padanya. Kamu tidak harus pergi ke lokasi syuting hari ini, jadi makanlah dengan perlahan. Tegurnya, aku sudah cukup sehat untuk pergi ke lokasi syuting hari ini. Albert sudah merasa 70 atau 80% lebih sehat, jadi tidak masalah jika harus pergi syuting. Apalagi dia tidak ingin menghambat pekerjaan seluruh kru. Beberapa tahun lalu, dia tetap syuting meskipun sakit. Kali ini, karena ia ada masalah dan tidak bisa mengatur emosinya dengan baik, jadi dia beristirahat di rumah. Vito dengan tegas berkata, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk check-up setelah aku selesai kerja di sore hari. Kalau dokter bilang kamu sehat, kamu bisa pergi ke lokasi syuting. Tapi jika tidak, kalau kamu pergi ke syuting hari ini, sutradara tidak akan berani membiarkanmu melakukan syuting. Dia adalah satu-satunya investor dalam drama ini sehingga semua terserah padanya. Vito, kamu seperti diktator. Albert sangat marah sehingga dia hampir memukul wajahnya dengan sendok itu. Makan sarapanmu dan jangan bicara. Vito mengambil semangkuk mie untuk dirinya sendiri, mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto, lalu mengambil semangkuk bubur tulang ayam itu dan berkata, aku mau memfotonya untuk menunjukkan pada Dea. Albert merasa bahwa penjelasannya punya makna lain dan mendengus. Difoto untuk dilihat Dea. Pria ini mau mempostingnya di forum dan masih berpura-pura.